Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys, dengerin guys. Masya Allah guys. Bapak Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto, ingatannya itu tajam banget guys. Loh bisa hafal namanya menteri-menteri luar negeri, presiden luar negeri, perdana menteri luar negeri guys. Hafal semua guys, tanpa membaca teks lo guys. Coba dengerin. Perdana Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck-soo. Perdana Menteri Malaysia yang mulia Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim. Masya Allah, ingatannya masih. Yang mulia James Marape MP. Perdana Menteri Republik Serbia yang mulia Milos Vučević. Masya Allah, ingatannya Bapak Prabowo guys. Yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Selwi. Loh, sama ibu-ibunya juga ya, ingat loh guys namanya. Yang mulia Jeremiah Manele MP. Perdana Menteri Republik Timor Leste yang mulia Manana Gusmo. Lah, Bunda cuma hafal satu guys. Perdana Menteri Republik Vanuatu yang mulia Charlotte Salwai Tabimas. Tuh, itu dulu kalau sekolah ranking 1 terus palingnya. Republik Rakyat Tiongkok yang mulia. Semoga sehat selalu Bapak. Kok hafal ya? Hafal semua guys, dengan tamu-tamunya yang dari luar negeri. Yang mulia Pani Yatoyu. Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam yang mulia Vo Thi Van Nguyen. Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia yang mulia Denis Manturov. Wakil Perdana Menteri. Itu tanpa membaca teks loh guys. Hafal semua guys. Dengan tamu-tamunya. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia yang mulia Richard Mount MP. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru yang mulia Winston Peters. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand yang mulia Surya Dunghrung Riankit. Utusan khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman yang mulia Christian Wulff. Utusan khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri yang mulia Adel bin Ahmed Al Jubair. Utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab, Menteri Toleransi dan Koeksistensi yang mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan. Loh, namanya panjang juga hafal loh guys. Insya Allah. Sehat selalu Bapak. Utusan khusus Presiden Turki, Menteri Pertahanan yang mulia Jenderal Yasar Guler. Utusan khusus Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara Menteri Luar Negeri yang mulia David Lammy
Mukti. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield. Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders Yang Mulia Muhammad Abdul Salam. Utusan khusus Perdana Menteri Republik India, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Pavitra Margherita. Utusan khusus Kerajaan Yordan, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Namruka. Utusan khusus Perdana Menteri Jepang, mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Masahiko. Utusan khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia, Wakil Menteri Pertahanan Yang Mulia Matteo Perego di Bernago. Masya Allah guys, banyak lo hafal semua guys. Utusan Perdana Menteri Kanada Yang Mulia Ian MacKay. Utusan khusus Presiden Republik Prancis, Utusan khusus Prancis untuk ASEAN Yang Mulia François Corbet. Yang saya muliakan seluruh duta besar serta perwakilan negara-negara sahabat. On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah you guys, ada momen Bapak Prabowo sama Ibu Titi dan putranya Mas Didit ketemu di acara kampanye ini guys. Semoga rujuk kembali dalam hidupku. Cintaku cuma kamu satu yang terakhir di dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mbak Titi, suaranya bagus sekali. Ada kabar darimu, walau ku tahu kamu online melulu. Katamu ini cuma seminggu. Aduh, suaranya bagus sekali. Ayo Bapak Prabowo tuh dengerin Mbak Titi nyanyi tuh loh. Yuk rujuk kembali yuk. Yang lalu biarlah berlalu. Ayo membuka lembaran baru. Rujuk kembali yuk. Ingin kau tinggalkanku sendirian. Letaklah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau Inilah guys keseruan Mbak Titi Soeharto menyanyi untuk Bapak Prabowo. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah detik-detik Bapak Prabowo ketemu sama Ibu Titi Soeharto dengan putranya Mas Didit. Inilah guys. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan Sorry ye. jauh jarak pandang. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah segera rujuk kembali. Ibu Titi, kasihan Bapak Prabowo sudah berapa puluh tahun tuh sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbongkar sudah alasan perceraian Titi Soeharto sama Bapak Prabowo guys, dengerin. Jojo Hadikusumo yang sempat membahas kisah perceraian Prabowo dan Titi disebutkan jika pada tahun 1995 hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto meregang. Pada saat itu ayah Prabowo kerap kali mengkritik kebijakan yang dibuat oleh Soeharto dan puncaknya ketika pada hari lengsernya Soeharto 21 Mei 1995
1998, keluarga Cendana marah dan menuding Prabowo terlibat dalam menjatuhkan kepemimpinan Soeharto dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR serta MPR. Bersamaan dengan gejolak politik yang terjadi, Prabowo dan Titi juga resmi bercerai. Jelas, perpisahan mereka bukan karena tidak saling mencintai lagi, namun keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Aduh, kasihan kalian ya, Bapak Prabowo sama Mbak Titi, hanya karena keadaan kalian Wanita yang meninggal syahid pertama kali. Sumayah. Sumayyah, benar. Sebutkan salah satu wanita yang pernah menyusui Rasulullah. Ummu Aiman. Ummu Aiman, ayo, dah. Siapa lagi? Halimah. Coba. Halimah. Halimah, benar. Ya. Putri Rasulullah yang pertama kali meninggal. Apa? Ruqayyah. Benar. Terus, putri Rasulullah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah. Fatimah, Masya Allah, benar. Wanita yang pertama kali masuk Islam. Hah? Bukan. Khadijah. Khadijah, benar. Kenapa Utsman bin Affan dijuluki pemilik dua cahaya atau Dzunurain? Karena menikahi dua putri Rasulullah. Oh ya, benar. Sebutkan dua putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Ummu Kulsum sama? Ruqayyah. Benar. Putri Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah wafat. Fatimah. Fatimah, benar. Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah. Aisyah, oke. Minum obat darah tinggi bisa bikin ketergantungan. Nah, memang ini kadang-kadang disalahartikan, kesannya obat darah tinggi narkoba. Narkoba ya ketergantungan. Kalau obat darah tinggi tidak ketergantungan. Karena pada faktanya ternyata sekitar separuhnya orang-orang yang punya darah tinggi tidak minum obat darah tinggi dengan teratur. Nah, itu bukti justru bahwa memang tidak ketergantungan. Karena orang bisa berhenti minum kapan aja dia mau. Dia lupa, bisa dia nggak jadi sakau, nggak jadi tiba-tiba kepanasan karena dia tidak minum obat darah tinggi. Jadi dia bisa berhenti kapan aja. Makanya banyak yang lupa gitu. Oh, iya ya. Iya. Gak nyari malah. Gak nyari kan makanya. Jadi banyak orang yang lupa tidak minum obat darah tinggi. Jadi sebenarnya obat darah tinggi itu kalau diminum, obatnya dosisnya bisa berubah. Obatnya pun jenisnya pun bisa berubah. Kalau kita melakukan USG jantung atau ekokardiografi ternyata ada pelebaran atau pembengkakan jari jantung karena darah tinggi, maka obat darah tinggi pun jenisnya pun lain lagi. Jadi tidak bisa obat darah tinggi untuk istrinya sama suaminya sama. Ya mungkin beda memang. Tetangganya. Ya. Ini dikasih apa sama dokter? Iya. Saya juga minum deh gitu. Beda. Efek sampingnya pun bisa berbeda variasi ya, responnya lain-lain. Dosisnya pun bisa mungkin bertingkat, bisa juga malah menurun. Ada orang darah tinggi dosisnya malah turun karena dia rajin olahraga misalnya. Memperbaiki lifestyle. Ya, dia sudah ikut. Tapi memang kalau darah tinggi itu kan penyebabnya sendiri kan macam-macam. Iya, betul. Ya jadi jangan disamain, makanya balik lagi harus cek. Iya, betul. Ya, cek Dan itu. anak muda bisa dong ya kena Iya, darah tinggi. Aduh. Ya itu Iya. sebenarnya ini sempat ada yang viral, pernah lihat nggak sih? Sempat keluar di berbagai media FYP gitu, kayak anak muda belum 30 tahun, terus sering sakit kepala, pas di tensinya tinggi. Lah ini kenapa gitu? Ternyata lifestyle yang buruk. Iya. Ternyata di bawah 30 pun bisa darah tinggi, guys. bisa. Dan memang kalau anak yang usia lebih muda, darah tinggi, lifestyle bisa. Kita mesti cek juga faktornya di dalam jantungnya itu sudah ada perubahan apa enggak. Jangan-jangan dia darah tinggi udah lama sebenarnya kan udah 5 tahun, dia baru tahu saat itu. Iya. Atau kemarin pas mau vaksin, pas ketahuan darah tinggi, padahal sebelumnya sudah punya ternyata. Ya kan jadi jarang tensi kan, karena dia nggak pikir kalau saya harus ditensi. Ingat kalau kita pernah ngobrol kan sebelumnya ya, bahwa ternyata American Heart Association itu menganjurkan seorang yang usia 20 tahun sudah pernah cek jantung. Supaya tahu nih ada penyakit bawaan nggak yang mungkin bisa dicegah dari awal. Kolesterol misalnya dari awal bisa. Darah tinggi termasuk. Siapa tahu dari muda darah tinggi. Itu dia. Nah, itu kan penyebabnya kita bisa lihat. Siapa tahu ada kelainan di ginjal pun bisa bikin darah tinggi. Jadi ya kita bisa cek sebelum jadi harus ada komplikasi yang berat gitu. Kita harus cek dulu. Komplikasinya hipertensi adalah
ginjal, orang serangan jantung, penebalan jantung atau bengkak jantung, orang jadi stroke, korslet, jantungnya juga bisa gangguan irama jantung ya, atau bisa juga terjadi gangguan penyempitan di pembuluh darah jantung ataupun di pembuluh darah kaki yang sambungan sama jantung tuh. Nah, makanya lebih baik dideteksi, tinggal tensi doang. Iya, tensi doang ya. Kan? Tensimeter sekarang banyak yang otomatis kok bisa dibeli di rumah. Iya, bisa. Tapi jangan lupa ganti baterai. Iya, berarti benar-benar. Kadang-kadang kalau udah ganti baterai malah tiba-tiba ya kok tensinya jadi segini gitu kan, jadi nggak akurat malah. Iya. Mesti dicek ya. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan netizen, gak ada lagi nih? Ya. Oke. Dokter Tito, katanya kalau punya sakit jantung nggak boleh minum kopi. Gimana dong? Nah, ini karena selalu kopi di kopi hitamkan. Di kopi hitam kan? Emang Iya, kopi emang hitam kopi dong. Disalah-salahkan maksudnya. Jadi kopi selalu dibilang nggak sehat. Padahal pada faktanya kopi itu sebenarnya justru baik untuk kesehatan jantung. Wah, aku suka kopi loh. Oh ya, pantas kopi juga suka resa mungkin. Kok bisa gitu ya? Mungkin yang bikin kopinya maksudnya ya. Jadi, ternyata kopi ini sehat karena dia punya efek untuk bisa ada anti-agingnya, antioksidannya. Iya. Penting kan? Penting sekali ya informasi ini ya. Jadi justru kopi ini punya manfaat untuk jantung dan kalau diminum misalkan 2-3 cangkir sehari. Wah, aku cuma satu aja berarti juga udah bagus ya. Udah cukup bagus. Nah, tapi 2 cangkir oke kok Ya masih udah, berarti ya. masih boleh nambah lagi ya. Ya, kalau lebih dari 3-5 cangkir ternyata efeknya nggak terlalu jauh beda. Maksudnya ya ternyata bukan tidak mendapat kebaikan yang lebih jago juga. Jadi bukan berarti kalau minum lebih banyak lagi lebih bagus juga gitu, enggak gitu juga. enggak ya? Enggak. Jadi sekitar 2-3 cangkir itu diamati ketika orang itu ternyata ada yang punya hipertensi, ada yang punya penyakit aritmia, ternyata nggak apa-apa tuh gitu. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biasa orang darah tinggi tuh kan nggak boleh kayak ngeliat kopi tuh takut gitu, takut naik lagi tekanan darah. Memang pasti tekanan darah akan naik karena secara orang normal pun memang akan naik. Tapi tadi dokter Reza bilang benar ya, jangan takut ya, karena soalnya kan naiknya tuh memang biasanya bervariasi, nggak terlalu tinggi. Nah, kecuali kalau pada orang-orang tertentu yang kalau minum kopi jadi naik darah terus. Tekanan darah tinggi terus maksudnya ya, tinggi sekali, malah itu berarti kan kurang bagus buat dia. Jadi sebenarnya bukan kopinya jahat, cuma dia nggak jodoh sama kopi aja. Emang nggak bisa nggak? Ini cocok-cocokan. Cocokan juga ya, gitu. Jadi setiap orang punya efek yang bisa aja berbeda gitu. Iya, betul, bervariasi. Yang secara umum ternyata kopi itu baik-baik saja kok. Ternyata baik-baik aja. Tapi yang nggak baik-baik temennya ya? Ah iya, teman-temannya tuh, temennya makanya yang nakal tuh ya. Apa aja tuh biasanya? Kan suka ditambahin gula banyak-banyak. Nah, itu dia ya. Ditemenin sama rokok ya. Nah, rokoknya itu yang jahat sebenarnya. Bisa ditemenin makanan-makanan lainnya, Iya. manis-manis, gula tinggi, garam tinggi. Nah, itu yang nggak boleh ya. Sekarang emang kopi kekinian jadinya begitu ya. Padahal kalau kopi bapak-bapak ya mungkin kopinya ya itu aja. Kopi hitam, Kopi hitam gitu ya, aja ya, biasanya. kopi hitam aja cukup itu. Americano lah dok, Iya. istilahnya Ah, gitu, sekarang. iya. Ternyata itu yang bahaya. Iya, jadi topping-toppingnya mungkin yang bisa membuat itu jadi kurang baik jadinya ya. Kalau berlebihan jadinya Iya. akumulasi bisa penyakit jantung. Iya, jadi dengarkanlah jantung Anda gitu. Maksudnya gitu loh ya. Jadi kalau misalkan tahu minum kopi nggak enak rasanya ya mungkin nggak jodoh aja gitu. Jangan dipaksakan kalau nggak jodoh gitu maksudnya. Ya jangan ngerasa FOMO ya. Nah, pengennya itu terus karena ikut-ikutan lihat orang atau persisten pengen. Jadi ya aturlah dosis kopinya seberapa sih gitu. Jadi intinya kopi tidak berbahaya, malah dalam 2-3 cangkir sehari malah baik untuk kesehatan jantung. Ih, berita baik nih untuk pecinta kopi. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Masya Allah Kak Paula tambah cantik loh ya. Ayo kalian berdua rujuk kembali yuk. Kasihan anak-anak loh ya.